Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh cerah, subuh mantap. Keimanan kita ditancap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang datang ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gembiralah semua kita semua. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal hadirun rahimakumullah bisyafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijratum min hijratain. Saya tidak ngomong perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan ini semua atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak atas nama Rasul, tidak akan hadir, tidur, enak. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa mubashiran برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Allah turunkan ini sebagai nabi penutup diakui oleh Nabi yang namanya Isa bin Maryam, keturunan dari bangsa Israel. Kita patri diri kita. Kita tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu yang menjemput Rasulullah, kaum Ansar dan kaum Muhajirin datang ke sana dengan orang Yaman. Kata Rasul, orang Yaman itu pertama kali dia menginjak kakinya di Ka'bah. Makanya tahu nggak bapak-bapak, kalau sudah pergi haji ada 4 rukun. Rukun Aswad harus tahu. Rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, baru menuju Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Haji sudah selesai, kita mencium Hajar al-Aswad, dimulai dari Rukun Aswad. Coba orang-orang yang menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauqifi hadzal waraq, ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala keempat kabilah di dalam naungan Quraisy pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan oleh 4 kelompok. Ini siapa ini yang bisa menaruh Hajar Aswad ini? 4 kabilah itu. Rukun Aswad, Rukun Iraq, Rukun Syam, Rukun Yamani. Orang-orang yang menerima tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhajirin datang ke Madinah, diterima oleh kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah kaum yang lolos hatinya memberikan sumbangan ghanimah, harta rampasan kepada Quraisy, kepada Muhajirin. Sampai 300 onta diberikan kepada Abu Sufyan yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menginjak-injak kata Rasulullah. Rasulullah dengan baik hati 300 onta dikasih kepada Abu Sufyan. Apa kata penduduk Ansor? Penduduk Ansor besar hatinya. Dia tidak ada yang kaya pada saat itu. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita simpan ya, pengetahuan kita ini disimpan. Kekukuhan kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai 4 itu. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. 4 memang datang begitu saja. Iya. Kalau enggak bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, belepotan. Cukup dengan subhanallah, subhanallah, tapi ke dalam nama Allah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya. Jangan pergi haji aja tidak membawa titah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah haji yang pulang itu pada beringas lagi. Ditandai 4 itu yang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan diri sendiri. Sampai Rasulullah berjuang ke Taif, sebelah timur daripada kota Mekah. Taif sekarang ini bagaikan Bogor, lebat. Telah ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai Rasulullah dilempari kotoran onta, dilemparin apapun yang dialami oleh Rasulullah SAW belum seberapa yang dimiliki kita semua ini. Datang sholat subuh sebagai nampak Rasulullah, Habibullah, Safwatullah, Rasulullah di dalam diri kita. Insya Allah
rezekimu itu telah diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kafirlah kalian mengatakan dia mati. Rasulullah mati. Rasulullah dengar. Fa ahyaakum, dia hidup. Sama dengan orang tua kita. Kafir kamu mengatakan hanya dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ruang gerak kita ini. Pengurus masjid Habibullah, ayahanda yang terhormat Pak Saksono, ingin mengumpulkan begini karena beliau tidak mau sendiri menemui Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau enggak engkau wahai Rasul, aku tidak ciptakan semua ini. Coba itu tanamkan pada hati anak-anak semua. Jalankan ibadah subuhnya yang luar biasa ini. Coba tanya kepada jamaah, apakah ada yang rugi dalam diri kamu itu karena kamu gemar berjamaah subuh? Tuh. Oh, saudara-saudara sekalian, patri diri kita itu dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Selawat tadi itu subuh tadi di dalam solat kita itu, ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahman fi hajati. Kasih cucu kita apa kita, ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahman fi hajati. Subhanallah, rahmati aku ya Allah dengan hajatku hari ini dan selanjutnya. Semua engkau menyelamatkan cucu-cucuku ya Allah, sehingga cucuku tidak jalan kemana-mana. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kata Pak Saksono, kenapa datang kurang dari 300 jamaah? Nah, kita nanti kerjasama lagi dengan pengurus. Ustaz Hamid adalah pimpinan pondok pesantren Al-Ma'had Darul Hamid Al-Bahar Al-Islami Li'ulumil Quran di Bima, Nusa Tenggara Barat. Karena dipanggil oleh ayahanda, saya terbang tadi jam 10 malam sampai di Sota. Ya, bisa mimpin subuh. Nanti tanggal 5 berangkat lagi. Menuju kemana lagi? Ini daya tarik yang luar biasa. Daya tarik, kalau enggak daya tarik dengan hub kepada Rasulullah SAW, tidak akan silaturahim dengan Ustaz Hamid, Tuan Guru. Saya ini dipanggil di sana Tuan Guru. Kalau di Lombok itu Tuan Guru Bajang, Jainul Majdi. Kalau di Bima Tuan Guru Hamid, Tuan Guru Abdul Hamid, dipanggilnya di situ. Padahal saya tidak merasa Tuan Guru karena masih belajar. Iya. Makanya kata pepatah Bima itu, dahulu manembah guru, kemudian manembah Allah. Dari gurumu itu maka tahu Allah. Sesuai dengan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sirru rabbani ala lisani ustazi. Rahasia Tuhanmu semua itu ada pada lisan gurumu. Maka saudara-saudaraku sekalian, ayahanda semua, ya hormati guru, hormati yang tinggi. Ya, hormati yang tinggi. Insya Allah, Allah akan berikan penghormatan yang khusus kepada kita sekalian. Ini bapak-bapak dan saudara, ya dahulu menembak guru, kemudian menembak Allah. Itu dah pepatah dari cikal bakal Bima, Nusa Tenggara Barat.
Kenapa Bima itu banyak qori dan qori'ah menjamur di mana-mana? Di wilayah Indonesia Timur mengaung-ngaung itu Al-Quran. Makanya saya bangun pondok pesantren Darul Hamid. Darul Hamid itu bukan pondok pesantren saya, nama doang. Di situ aja logonya Al-Hamid. Maha terpuji Allah membangun di sini, bukan karena nama saya. Ya, makasih Ayahanda Basaksono memperhatikan saya dengan pondokku di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kata Umar Harun BSC, Bupati Abdul Hamid, setelah kamu di PT IKI, pulang ke Bima, bangun pesantren Al-Quran. Ini sebagai perjuangan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau ada di dalam rumah tangga kita, selalulah baca Al-Quran, selalulah baca Al-Quran itu, ya, sebagai manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manifestasi daripada kekukuhan kegigihan kita terhadap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu di maghrib, sebelum maghrib, selalu sebelum asar, 1 menit saja sebelum asar, 1 menit sebelum maghrib, 1 menit sesudah maghrib, 1 menit sebelum Aisyah. Dia masuk ke dalam itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya, baru dibaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Mau ingat apa saja, ingat mobil, ingat segala macam, sudah dipusatkan pada assalam, engkau selamat, kata Rasulullah SAW. Ingat di dalam sholat, ingat kunci mobil di mana-mana, tapi dibacakan dulu itu. Insya Allah sholat kita khusyuk kepada Allah. Makanya ditandai 4 itu, 4 mazhab, ya, mazahibul arba, ya, mazahibul arba itu, ya, Imam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Di Ka'bah, rukun Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, dan rukun Yamani. Inilah orang-orang yang menopang Rasulullah, keberhasilan dalam dakwah Rasulullah SAW. Masukkan dalam hati, nempelkan Ka'bah di hadapanmu. Allahu Akbar, Ka'bah hadir di hadapan kita. Karena kita sudah ucapkan ke-4 sudut itu adalah milik Rasulullah SAW. Kalau ingin mau pergi haji lagi, bacakan Fatihah kepada kedua orang tua selalu, dan bacakan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang punya kota Jeddah adalah Ibunda Siti Hawa, fatihahkan. Yang punya kota Madinah ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan Fatihah. Yang punya Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim, ya, Ibrahim alaihissalam. Yang punya Arafah adalah Nabi Adam alaihissalam, Ma'azzauz yang namanya Siti Hawa. Dan yang punya Mina adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Digoda di Mina, mau sembelih, ada sejarahnya itu. Saya tidak membunyikan segala macam itu sejarah-sejarah. Keberhasilan dalam mengislamkan Mekah 23 tahun lamanya Rasulullah, dari kelompok yang terkecil, dihina, dicaci maki dan lain-lain, tidak gentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendunia seperti ini. Kita di Indonesia yang kelompok kecil dihina, di apa? Kita ini bukan politik kita, ya. Ya, mau dimasukkan dalam politik, mau betul-betul kayak gitu. Ingin menghancurkan umat Islam di Indonesia, memasukkan orang-orang Chinese yang ada di sana, menghambat itu orang yang sudah 100 tahun di Rempang. Ini kita perlu perhatian.
Nyerinya miris kita di dalam diri kita ini. Tuh. Ya, ini semua adalah langkah-langkah perjuangan Rasulullah SAW. Keempat sujud itu aja. Ya, mulainya doa kita, belajar kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau sholat subuh ini. Ya, mau sholat maghrib, mau sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ilmunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tadi hukumnya itu Quran, jangan dikatakan dia mati. Kamu kafir nanti. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jangan dibilang Rasulullah mati. Ini dasar hukumnya. Makanya selalu dalam perjalanan lika-likunya kita ini, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nih kita baru berhasil dalam sholatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Semua kita membacakan itu semua, masuk Masjidil Haram, pintu manapun baca itu. Dan Rasulullah menyediakan air telaganya buat kita. Yang pertama minum air telaga itu adalah kabilah dari Yaman, baru Syami, baru Iraki. Nah, hukum aswad itu beliau akan sampaikan nanti ini selesai sebagai muridnya beliau, Habibin al-Kiram, Syekh ya Toha Ghaffar. Toha itu di dalam surat Toha kan ada dalam Al-Quran. Nah, Toha kita baca sama-sama PT IKI ini, sama PT IKI beliau. Cuma beliau mimpin MUI, saya enggak. Iya, di kampus saya di UIN Jakarta, ngajar koordinator bidang tahfidzul Quran. Melihat, meneliti bacaan Al-Quran itu, jangan sampai salah, jangan sampai harus ya ar-raha wa fil jawf. Ini harus teliti. Makanya salah baca Al-Quran apalagi di dalam sholat haram hukumnya. Panggil guru yang melempengkan suara itu. Buat apa banyak-banyakin yang namanya banyak-banyakin uang masjid? Kalau nggak dipanggil Ustadz Hamid melempengkan suaranya. Baca saja, apalagi azan. Luar biasa azannya keleleran. Allah gitu. Allah. Kita sama beliau diuji sama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dari Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di sini Allahu Akbar, Allah. Kapan sampai? Nih Majelis Ulama Depok, Majelis Ulama Limo, Majelis Ulama Cenere, hapuskan yang begitu-begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu doang. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu doang. Ini apalagi ada azan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kan Akbaru. Ini di kampung-kampung. Allahu Akbar, Allah, barallah, barallah, barallah.
Panggil Ustadz Hamid. Bukan saya yang kepengen mau amplop dari pengurus masjid. Panggil saja Ustadz lempengin suara azannya ini. Suara azan yang subuh tadi itu bagus sekali. Itulah contohnya. Saya bukan nanuin dia enggak. Ya, sebagai musyrifnya, gurunya di sini boleh. Jangan bapak-bapak tolong. Yang mendampingi sholat kita itu bagus apa tidaknya, hadir seluruh jamaah itu. Satu, di masjid itu khotibnya bagus. Coba. Yang kedua, imamnya paten. Yang ketiga, muadzinnya bersenandung. Coba. Kalau bapak-bapak nggak bisa azan, langsung 1 jam menghadapi saya, pasti bisa. Ini ruhul Quran. Ruhul Quran. Ruhnya Al-Quran harus masuk pada diri kita. Ruh azan harus masuk pada diri kita. Jangan di sempalan begitu saja. Azan sembarangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapain? Emang bapaknya yang ngajarin kayak gitu. Ada tatanan azan untuk menarik perhatian umat Islam ini. Ya, karena umat Islam memberikan kayak gitu. Bagusin dulu kita. Itu panggil Ustadz dari PT IKI, Kiai kita Toha Ghaffar. Toha itu nama dalam Quran satu surah itu yang. Makanya ya, terima kasih saya sampaikan ini untuk membangkitkan semangat perjuangan Rasulullah SAW dengan 4 pilar yang dituju, yang menjadi elukan Rasulullah SAW berjuang 23 tahun, ya sukses mengamankan umat Islam sedunia secara universal. Nabi Muhammad itu bukan satu kelompok, tapi universal. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.